Halo. Perkenalkan, nama saya Ibu Dora Labdrajana dengan NIM 41930016. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah instalasi dengan nama Ubuntu Server dan OpenSSH. Nah, yang dimana di sini saya menggunakan mesin VirtualBox, yang dimana mesin VirtualBox ini membuat untuk menambahkan sebuah Windows tambahan selain Windows yang ada di dalam komputer kita sendiri. Nah, di sini juga bisa menambahkan Windows lain, partisipasi dengan lainnya. Nah, untuk pertama-tama sebelum kita melakukan pembuatan baru, kita klik New untuk melakukan penambahan Ubuntu baru dengan menggunakan nama Ubuntu Server OS Linux. Nah, dengan foldernya kita bisa menaruhnya di mana saja, tergantung dengan yang kita butuhkan. Misal, saya menaruh di database saya supaya tidak keberatan. Nah, di sini untuk type-nya sendiri, kita menggunakan Linux sesuai dengan arahannya. Lalu untuk versinya itu, nama dari mesinnya, yaitu Ubuntu 64-bit. Kemudian kita klik Next. Nah, pada bagian memory space ini, kita untuk melakukan konfigurasi virtual menjadi beberapa bagian. Yang di sini saya menggunakan sesuai dengan yang direkomendasikan saja. Kemudian kita klik Next. Lalu pada bagian hard disk, di sini kita klik Create saja pada pilihan Create a Virtual Hard Disk Now. Selanjutnya pada bagian Create Hard Disk Virtual ini ada beberapa pilihan. Kita pilih VDI yang dimana merupakan VirtualBox Disk Image untuk memilih CD file dari Ubuntu tersebut. Kemudian kita klik Next. Kemudian untuk Storage on Fixed Scale Hard Disk ini, kita untuk dipilih dimana untuk dynamic atau fix. Nah, di sini kita pilih dynamics. Kemudian kita klik Next. Nah, selanjutnya file lokasian ini kita sesuaikan dengan besar kecilnya kapasitas dari laptop kita. Nah, di sini saya menggunakan 10 GB saja sudah cukup. Nah, setelah selesai klik. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan penambahan instalasi Ubuntu, kita ke bagian setting untuk melakukan penambahan pada CD kita. Kemudian ke storage, lalu ke MPT, kemudian pilih yang ada just a virtual object di sini. Kemudian lalu klik just a this file. Nah, kita pilih file Ubuntu yang sudah kita download. Kemudian jangan lupa untuk centang live CD kita. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa mulai melakukan pelangkahan instalasi. Kita tunggu sejenak untuk melakukan masuk ke dalam virtualnya.
Emang lumayan cukup lama. Kita tunggu sejenak sebelum melakukan penyinstalannya. Nah, kita sudah mulai masuk ke halaman loading pertama sebelum melakukan instalasi. Nah, pada bagian ini kita sudah melakukan instalasi dan kita pilih bahasa, klik enter. Kemudian pada bagian keyboard konfigurasi kita done. Selanjutnya pada bagian network connection kita klik done. Pada bagian proxy address kita kosongkan saja dan kita klik done. Nah, kemudian untuk mirror address-nya kita biarkan saja, lalu kita klik done. Nah, pada Quit Storage Configuration, di sini kita pilih Custom Storage Layout, kemudian klik Done. Nah, di sini kita sudah mempunyai beberapa partisipasi dan local disk-nya. Nah, yang pertama kita membuat free space terlebih dahulu sebanyak 1 GB untuk bootnya, eksternal 4, dan maunya kita pilih boot, klik create. Kemudian kita buat lagi, kita akan buat 2 GB, kita pilih swap. Kemudian kita klik create. Selanjutnya kita pilih buat 3 GB. Selanjutnya kita buat yang home biasa, kemudian klik create. Yang terakhir, kapasitas yang terakhir kita membuat bagian home-nya, yaitu 3 GB. Kemudian klik create. Nah, kemudian jika sudah membuat 5 partition ini, kemudian klik done. Lalu continue. Nah, pada profile setup ini kita masukkan dengan NIM kita 41930016. Lalu nama servernya itu MK Linux. Lalu untuk nama username-nya akan kita pakai dengan seterusnya, dengan nama kita yaitu. Nah, untuk passwordnya menyesuaikan. Jangan sampai salah. Kemudian klik done. Nah, jangan lupa untuk SSH tetapnya kita centangin. Lalu klik done. Kemudian pada fitur server snap-nya ini kita klik done. Nah, kita pada bagian konfigurasi ini kita tunggu hingga selesai melakukan penginstalannya. Emang semuanya cukup lama untuk melakukan konfigurasi di setiap 5 partisipasinya itu.
Setelah sampai sini, maka kita tunggu dulu sehingga muncul tulisan yang bernama Reboot Now. Nah, ketika muncul ini, kita langsung klik Enter. Klik Enter. Kita tunggu lagi sampai muncul OK. Oke, jika sudah, kita enter lagi. Gimana sih? Kita enter lagi. Masukkan nama login dari user yang sudah kita buat. Kemudian passwordnya. Oke. Nah, jika sampai sini, kita buatkan init now untuk restart si virtualnya. Oke, selanjutnya kita klik kanan pada virtualnya, kemudian klik setting, pilih storage, dan pilih Ubuntu, klik remove attachments, remove, kemudian klik OK, lalu kita start lagi. Kita tunggu sampai masuk ke halaman virtualnya. Nah, jika sudah muncul gini, kita tunggu lagi hingga masuk ke data storage-nya. Kita enter. Kita login dulu. Lalu passwordnya. Oke, sudah. Kemudian pada bagian file dari VirtualBox-nya, lalu kita pilih file, preferences, network, lalu kita klik tambahkan active name. Jika sudah ada, kita OK. Kemudian lalu kita klik setting, network. NAT-nya ini kita pilih jadi NAT network. Kemudian klik OK. Selanjutnya
Lalu kita masuk lagi setelah kita melakukan setting pada networknya. Kita tunggu masuk sampai ke halaman login. Oke, nah ketika sudah kita masuk ke halaman login, kita tuliskan ketik IPA. IPA untuk menampilkan IP address kita. Oke, setelah itu kita ketikkan SYS tem CTL status lalu kita ketikkan tem CTL status SSHD untuk memastikan sudah aktif atau tidak. Jika sudah, maka berhasil. Oke, selanjutnya konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT dengan cek IP kita di CMD, yaitu dengan ketikan IP config. Nah, untuk IP address kita yang akan kita pakai itu adalah ini. Oke, jadi selanjutnya kita ke file, preferensi, network. Salah deh ini. Settings, network. Kita klik port forwarding. Lalu kita tambahkan role yang kedua, kita masukkan IP kita. Sebentar. Kita tambahkan aja yang baru deh. Hostnya kita copy yang tadi dari CMD. Kemudian host portnya itu 22. Bus portnya itu IP yang dari sini. Berapa deh ya? 10.0.2.15. 10.0.2.15. Kemudian quest portnya itu 22. Kemudian klik OK. Oke. Nah, sekarang kita melakukan ke dalam putih. Kita buka putih kita. Lalu kita masukkan IP yang kita sudah buat tadi. Kita open aset. Kita masukkan nama yang tadi. Passwordnya.
Apakah kita bisa? Ye, sudah selesai. Nah, mungkin itulah langkah-langkah untuk melakukan instalasi pada sistem Ubuntu dengan menggunakan putih. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan sekian dan terima kasih.